Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Anissa Herianti dengan NIM C1C023049. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori dan pengembangan hipotesis dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian dan fungsi dari hipotesis. Hipotesis ini berasal dari kata hipon yang berarti sementara dan tesis yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang telah diajukan. Dan kata lain, hipotesis ini merupakan penjelasan atau jawaban sementara mengenai perilaku, fenomena, dan gejala masalah yang telah atau yang akan terjadi. Dengan adanya hipotesis, peneliti berusaha untuk membuktikan melalui penelitian. Berikut ini adalah fungsi dari hipotesis. Yang pertama itu adalah hipotesis dapat digunakan sebagai patokan atau acuan untuk pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, membantu memilih metode-metode penelitian. Dan yang terakhir, mempermudah proses analisis data. Baik, materi selanjutnya mengenai karakteristik dari hipotesis. Jadi yang pertama itu hipotesis bersifat rasional. Ini maksudnya itu jawaban sementara dari permasalahan atau pernyataan penelitian. Karena itu seharusnya suatu hipotesis memberikan penjelasan yang dapat diterima, akal atau rasional. Yang kedua ada hipotesis harus terukur. Suatu hipotesis harus terukur adalah hipotesis yang dapat diperhitungkan atau dapat diukur baik secara statistik maupun secara kualitatif atau dengan pendekatan hubungan sebab akibat. Karakteristik yang ketiga ada dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji artinya bahwa hipotesis tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk dapat menguji atau membuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut harus diformulasikan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah konsisten. Hipotesis yang konsisten dengan teori atau dengan hasil penelitian sebelumnya dengan yang relevan itu berarti bahwa hipotesis yang disusun tidak bertentangan dengan teori yang relevan atau hasil penelitian lainnya. Ke materi selanjutnya mengenai kriteria hipotesis. Jadi suatu hipotesis ini dapat dikatakan baik jika hipotesis tersebut memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu hipotesis dapat dikembangkan dari teori yang benar, artinya bahwa hipotesis tersebut dihasilkan dari pemikiran yang matang dan berlandaskan teori, bukan dihasilkan oleh perasaan atau feeling tanpa dasar teori yang jelas. Yang kedua, hipotesis menunjukkan maksud yang jelas, artinya bahwa hipotesis tersebut menunjukkan hubungan antar variabel yang jelas. Selain itu, dinyatakan dengan tegas dan singkat, tidak bertele-tele atau dalam kalimat yang panjang. Yang ketiga, hipotesis dapat diuji. Artinya yaitu bahwa hipotesis tersebut dapat diuji baik secara statistik atau dengan cara lainnya. Dan yang terakhir adalah hipotesis yang dinyatakan harus lebih baik dari hipotesis kompetisinya. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu bentuk hipotesis. Jadi hipotesis ini ada dua bentuknya, yaitu yang pertama ada hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Yang pertama saya akan membahas hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian ini adalah hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan tersebut merupakan jawaban dari masalah penelitian yang diperoleh dari hasil pemikiran peneliti yang didasarkan pada teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya. Jadi hipotesis penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada hipotesis deskriptif, yaitu pernyataan tentang keberadaan sebuah variabel tunggal. Contohnya itu seperti manajer yang dikompensasi berdasarkan besarnya laba akan cenderung menaikkan laba perusahaan. Yang kedua ada hipotesis hubungan, yaitu pernyataan tentang hubungan dua buah variabel yang menjadi masalah. Yang ketiga ada hipotesis korelasi, yaitu hipotesis yang menyatakan dua variabel terjadi bersamaan tanpa diketahui mana yang mempengaruhi lainnya. Seperti contohnya itu makin besar kompensasi diberikan pada manajer, maka laba perusahaan akan semakin besar pula. Dan yang terakhir ada hipotesis penjelas, yaitu hipotesis yang menyatakan hubungan suatu variabel menyebabkan perubahan variabel lainnya. Baik, yang kedua ada hipotesis statistik. Jadi hipotesis statistik adalah suatu hipotesis yang dikatakan dalam bentuk hipotesis nol yang disingkat dengan HO dan hipotesis alternatif yang disingkat dengan HA. Hipotesis merupakan dugaan yang menyatakan hubungan dua buah variabel atau lebih adalah jelas dan tidak terdapat perbedaan di antaranya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang berlawanan dengan hipotesis nol yang menunjukkan terdapatnya perbedaan antara dua variabel atau lebih. Baik, masuk ke materi terakhir mengenai pengujian hipotesis. Untuk menguji suatu hipotesis,
khususnya hipotesis statistik, maka prosedur pengujian yang harus dilalui yang pertama itu ada tentukan parameter yang akan diuji secara tegas. Yang kedua, berdasarkan hipotesis penelitian, susun hipotesis statistiknya yaitu HO dan HA. Yang ketiga, tentukan besarnya tingkat signifikansi. Yang keempat, kumpulkan data ukuran N. Yang kelima, tentukan statistik uji atau rumus pengujian yang akan digunakan. Yang keenam, tentukan daerah kritisnya atau satu arah atau dua arah, dan yang terakhir ada interpretasikan hasilnya. Baiklah teman-teman, dari penjelasan materi yang dapat saya sampaikan tadi, kesimpulan yang saya ambil adalah hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang akan diuji dalam penelitian. Hipotesis ini memiliki beberapa fungsi seperti sebagai acuan dalam pengumpulan dan analisis data, serta dalam memilih metode penelitian. Hipotesis yang baiknya harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu rasional, terukur, dapat diuji, dan konsisten dengan teori atau penelitian sebelumnya. Selain itu, hipotesis juga harus memenuhi kriteria tertentu seperti dikembangkan dari teori yang benar, memiliki maksud yang jelas, dapat diuji, dan lebih baik dari hipotesis kompetitifnya. Terdapat berbagai bentuk hipotesis, termasuk hipotesis deskriptif, hubungan, korelasi, dan penjelas. Selain itu, dalam pengujian hipotesis statistik digunakan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA dengan prosedur pengujian tertentu untuk menentukan validitasnya. Baik, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.